Kerendahan hati adalah saat orang menyebutmu kaya, namun hidupmu ternyata sederhana. Islam bukan agama yang keras, sama sekali bukan. Islam adalah agama damai, tapi emosi sudah menjalar ke seluruh tubuh sehingga aku tidak mampu mengontrolnya. Kilatan kebencian itu kian menyambar-nyambar, mengkungkung akal sehat. Dia bilang aku wanita murah, tak bernilai. Kurasa tamparan tadi sama sekali belum bisa membayar ucapannya yang tidak bisa dijaga. Berani sekali kau, teriaknya murka. Aku melihatnya tajam, bersikap tidak gentar sama sekali, menantang bahwa aku bisa saja melakukan hal yang lebih dari ini. Kenapa? Anda tidak suka? Jangan Anda kira saya perempuan lemah. Anda manusia dan saya manusia. Anda pikir Anda saja yang bisa menghilangkan nyawa orang? Tanyaku sinis. Lahannya kulihat semakin mengeras, bahkan urat-uratnya terlihat jelas sekali. Aku mengatakan ini bukan tanpa alasan, dan yang pasti, aku tidak mungkin menghilangkan nyawa manusia. Just bullet him, no more. Bunuh wanita gila ini, titahnya pada dua pesuruhnya. Namun tiba-tiba Kak Arlan berlari menghampiri kami dengan napas terengah-engah. Stop. Anda memang tidak pernah berubah, Ataya. Saya mau batalkan kontrak kerjasama ini. Putus Kak Arlan. Aku melotot ke arahnya. Jangan Kak, kita bisa rugi. 2 miliar bukan jumlah yang sedikit. Aku nggak akan kenapa-napa. Aku janji bisa jaga diri dari dia. Hidup dan mati seseorang ada di tangan Allah, bukan dia. Aku menatap dingin manusia iblis itu. Aku masih tidak percaya ada manusia seperti Nasran di dunia ini, yang paling tidak suka jika diusik sedikit saja, suka semena-mena pada semua orang, dan tidak memiliki belas kasih. Aku yakin, di balik sifatnya yang hampir bisa dikatakan gila, dia menyimpan sejuta rahasia. Sorot matanya menyeratkan rasa sedih yang teramat dalam. Mata itu, aku tahu, mata yang menggambarkan rasa hilang sosok orang yang paling dicinta. Jangan katakan hidupku semulus jalan tol, karena pada dasarnya mulai dari lahir aku mampu hidup tanpa sosok ayah dan kakak yang biasa menjadi pelindung. Di saat orang lain selalu menjadikan ayah tempat curhat paling nyaman, tapi aku belum sempat merasakannya. Jujur, aku sering iri melihat teman sekelas dulu yang selalu dibela kakak laki-lakinya. Kemana-mana bisa bersama dan saling menyayangi. Aku tidak pernah merasakan pelukan ayah dan jahilan kakak. Hidup mandiri itu sudah kulakukan sejak kecil. Sinar mentarik yang tertutup oleh tebalnya awan, pertanda bahwa sebentar lagi akan turun hujan. Para pedagang mulai menutup tokonya karena sudah penat seharian bertemu dengan berbagai karakter pembeli. Kujalankan motor menuju pemakaman umum dengan kecepatan pelan. Entah dorongan dari mana aku bisa ke sini. Yang pasti aku ingin curhat dengan Kak Afkar walau sudah berbeda dunia. Hanya ia satu-satunya saudara kandung yang dimakamkan di Jakarta. Mama cerita kalau papa dimakamkan di Italia dengan paksa oleh nenek, agar kami tidak bisa lagi mengunjungi makamnya. Terakhir kali, waktu umurku masih 5 tahun, mama mengajak ke Italia untuk ke pemakaman papa. Tentunya tanpa sepengetahuan nenek. Itu hanya sekali, entah kapan lagi aku bisa ke sana. Kupandangi pusara di depanku dengan pilu. Semuanya berlalu begitu saja tanpa diminta. Afkar dan Nurendra Albert, itu nama yang tertera di sana. Mama bilang kalau Kak Afkar begitu tampan seperti papa. Ya, walau nyatanya mama belum sempat melihat karena masih dirawat waktu itu karena kecelakaan dari burung besi. Papa yang bilang kepada mama, Kak Afkar, apa kabar di sana? Pasti bahagia ya di surga sama papa. Kak, Alda mohon, kalau nanti Kak Afkar nggak menemukan Alda di surga, tarik Alda dan bawa ke surga sama mama juga. Biar kita bisa sama-sama di surga, jadi keluarga yang utuh. Alda pengen lihat wajah Kak Afkar langsung, kataku sedih. Walau tidak ada yang menyahuti, tapi setidaknya ini sudah lebih dari cukup untuk menenangkan hati. Angin berhembus menyingkap kerudungku. Diam, sunyi, senyap, hanya ada keheningan di sini. Jauh dari hiruk-pikuk keramaian, karena memang ini adalah tempat pulang yang abadi. Tidak ada yang bisa menghindari kematian. Semua pasti akan pulang menghadapnya. Kematian adalah pemisah antara negeri dunia dan negeri akhirat.
juga pemisah antara waktu beramal dan waktu pembalasan amal. Juga merupakan batasan yang membedakan antara menyiapkan pembekalan dan menjumpai balasannya. Setelah kematian, tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat dan memohon ampun dari kesalahan. Betapa banyak orang yang keluar dari rumah dengan mengendarai mobil, lalu dia kembali dengan terbungkus kain kafan. Betapa banyak orang yang berkata kepada istri, "Siapkan makanan untukku," lalu dia meninggal dan belum sempat memakannya. Betapa banyak orang yang memakai pakaian, mengancingkan baju, lalu melepas kancing bajunya adalah orang yang memandikan jenazahnya. Tiba-tiba silat bayangan sesosok pria membuatku ingin menatapnya lebih dekat. Nasran, ya, Nasran manusia tak punya hati. Dia ada di depanku, hanya berjarak beberapa meter dari tempatku. Dia diam, tidak bicara, tidak pula menangis, membiarkan angin membelai wajahnya. Mata itu, mata yang menyimpan begitu banyak luka. Dia di makam siapa? Siapa yang meninggal? Ibunya? Adik? Atau pacarnya? Sejuta pertanyaan berkecamuk di pikiranku saat ini. Jujur, perasaanku menjadi kacau. Dia baru saja mempermalukanku di depan umum. Sekarang aku melihatnya sebagai sosok yang lain. Sosok yang justru perlu dikasihani. Aku benar-benar tidak habis pikir. Bagaimana mungkin aku bisa sedikit memaafkannya dengan perlakuan kurang ajarnya tadi. Setitik air jatuh dari kelopak matanya. Dia menangis. Ya, menjatuhkan air matanya. Ini pertama kalinya aku melihat manusia tak punya hati menangis. Lalu dengan cepat ia menghapus dan detik berikutnya terjadi sesuatu di luar dugaan. Jantungku seperti digedor. Mata elang itu menangkapku. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Mata kami bertemu, namun dengan wajahnya yang datar, dia berlalu begitu saja tanpa ekspresi. Aku tahu dia begitu terkejut melihat keberadaanku di sini. Memergokinya menangis pula, tapi aku kasih 2 jempol. Dia sangat pandai berubah menjadi bunglon. Rahmat Allah turun begitu derasnya, padahal jam sudah menunjukkan pukul 7 malam. Malah ponselku mati. Mama pasti sangat khawatir. Tapi apa mungkin aku menerobos hujan? Ada 2 kemungkinan. Yang pertama, kalau tidak jatuh karena jalanan yang licin, aku akan sakit. Jadi sepertinya menunggu adalah pilihan yang tepat. Aku mengeratkan pelukan pada tas yang kubawa. Udara dingin begitu menusuk. Rasanya bibirku sudah membiru. Dan satu lagi, sekelebat sosok manusia sedang berdiri tidak jauh dari tempatku sekarang. Tapi aku tidak melihatnya. Bahkan hanya untuk menulis saja, kepalaku sudah berat. 20 menit berlalu, tapi hujan tidak kunjung reda. Kuputuskan untuk menerobos saja. Kasihan mama sendirian dan pastinya tengah risau dengan kondisiku sekarang. Aku meletakkan tas di dada sehingga akan lebih mudah melindungi isinya dari tetesan hujan. Namun, saat aku mulai melangkah, tiba-tiba sesuatu mencengkram ujung kerudungku, kemudian sedikit memberi efek terikan. Badanku otomatis berputar dan aku terkejut setengah mati karena yang menarik tanganku adalah Nasran. Kerudungku otomatis tertarik. Aku buru-buru membenarkannya agar dia tidak melihat sehelai pun dari suraiku. Ada hening yang merasuk namun sukses membuat jantungku nyaris copot dari raganya. Aku ingin mati saat ini juga. Atau aku sudah mati? Kenapa dia sudah gila? Ini bukan debaran jantung karena jatuh cinta seperti di drama Korea, tapi dari sorot matanya, ia seperti ingin menelanku hidup-hidup. Apa dia akan membunuhku saat ini? Malah di sini sepi. Apa dia dendam soal kejadian tadi? Selamatkan hambamu ini ya Allah dari setan yang terkutuk. Jangan menerobos, 5 menit lagi hujan berhenti. Mataku mengerjap-ngerjap tak percaya. Ini tidak mungkin. Nasran tidak mungkin berbicara selembut itu. Atau mungkin dia sedang kerasukan malaikat. Atau dia kesambat setan kuburan tadi. Bagaimana bisa dia berubah begitu padaku? Bersambung.